Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kalau Anda lihat, saya sedang memakai baju merah. Seperti video saya yang sebelumnya sudah saya katakan, jika saya memakai baju merah, dan ini adalah video saya yang kedua, maka ini adalah benar-benar sebuah video yang sangat istimewa atau sangat penting. Oke, saya kan selama ini selalu pakai baju hitam. Bahkan sering orang menyindir saya, bajunya nggak ganti-ganti, cuman punya satu. Ya enggak lah coy, masa gue baju cuma satu? Enggak lah, banyak baju hitam saya. Nah, waktu itu saya sudah terangkan kenapa saya sering pakai baju hitam, bahkan selalu pakai baju hitam, karena menyembunyikan mic ini. Kalau pakai baju merah kan kelihatan mic ini. Tapi oke lah, karena ini adalah momen istimewa, ya saya pakai baju merah lagi, ya kan? Saya benar-benar excited dalam membuat video ini. Padahal tadi pagi sudah saya bahas kan, bahwa VP yang sudah dikumpulkan oleh para pemain VTube gitu ya, tidak bisa ditukarkan dengan uang. Anda sudah lihat kan video saya yang tadi pagi kan, tidak bisa ditukarkan dengan uang, tapi bisa untuk dipakai beriklan. Jadi lucu ya, VP yang sudah Anda kumpulkan capek-capek kalau Anda pemain VTube, tidak ditukarkan uang, tapi bisa dipakai untuk iklan. Kalau Anda mau pasang iklan, kalau enggak, Anda bisa lihatlah di video saya yang tadi pagi. Oke, nah, kita lihat dulu gambar ini di sini. Di sini dikeluarkan ya 1-2 hari yang lalu, katanya akan launching. Tapi di sini Anda lihatlah, bahasanya aja nggak ngerti dia. Dia sebut akan launching bukan launching, ya kan? Salam VTuber, VTube akan launching bukan launching, oke ya? Anda bacalah, marilah kita jaga dan amankan dari hater. VTube tetap tenang, abaikan hater. Karena para hater produk, bukan produk ya, dari orang-orang gagal. Ntar kita lihat siapa yang orang gagal sesungguhnya gitu ya. Oke lah, ini cuman lucu-lucuan saja. Nah, kemarin jam 7.30 ada satu webinar lah, sebut saja seperti itu, dari My Future Business School MFBS yang dikomandani oleh Wilbert Karimun. Oke. Dari 17 bebek dungu anggota VTube katanya, ternyata momen penting itu hanya dihadiri oleh 45.000 saja. Itu pun tidak semuanya bebek dungu yang nonton. Oke, ada pengamat seperti saya. Oke. Jadi artinya momen yang penting saja hanya ditonton oleh 45.000 orang. Kemana itu yang 16 juta lebih lainnya? Kalau benar ada 17 juta. Nah, di situ diterangkan mengenai bukan VTube ternyata. Bukan VTube. Dia memperkenalkan sebuah produk baru, V+. Sebentar akan saya jelaskan, ya kan, karena banyak permintaan, Pak tolong bahas dong V+ tuh yang baru di announce semalam. Oke. Nah, tapi sebelum saya bahas mengenai V+-nya, ada beberapa hal yang harus Anda catat, terutama Anda pemain VTube. Begini, nonton iklan VTube yang selama ini disebut misi sehari menonton 10 iklan, dan tergantung posisi Anda dan tergantung paket bintang yang Anda miliki, ya kan? Kan sehari sama, semua orang cuma nonton 10 iklan. Yang paling tinggi itu bintang 6, ya kan? Harus beli 10.000 VP, plus minus 150 juta pada waktu itu ketika dolar dianggap 15.000. Dia beli 150 juta dengan harapan setiap hari, setiap kali nonton 10 iklan, satu misi gitu ya, dia dapat 300 sekian, 333,6 kalau saya nggak salah VP. Yang kalau dirupiahkan hampir 5 juta. Jadi dengan kata lain, kalau dia modal 150 juta, dia akan dapat penghasilan harian hampir 5 juta sehari kira-kira. Gitu ya. Itu sudah tidak ada lagi. Kan sudah dikatakan itu adalah bisnis yang ilegal. Oleh karena itu, manajemennya kan terus saja bohong, ya kan? Maintenance lah,
di private lah, tidak dimunculkan lah, ya kan? Maintenance bilang 2 minggu, ini sudah 1 bulan lebih nggak keluar-keluar gitu ya. Jadi bisnis itu sudah ilegal. Sudah ilegal. Jadi Anda jangan berharap lagi kalau Anda pemain VTube yang katanya normalisasi dibalikkan ke titik awal. Enggak, itu tidak normal, itu ilegal. Makanya diturunkan dari Play Store. Masa begitu aja nggak ngerti? Jadi kalau Anda yang berharap nih sebentar lagi akan launching gitu ya, launching bukannya launching Bu, launching gitu ya. Itu bukan sesuatu yang sebenarnya yang diharapkan atau yang dinanti-nanti oleh para bebek dungu. Bebek dungu berharap ini akan kembali lagi semula nonton dapat uang gitu ya. Bukan itu ya. Jadi jangan pernah mimpi lagi lah berharap balik ke titik itu, kecuali Anda mau perang sama Pak Tonggam, sama SWI. Nah, leader atau pemain VTube yang selama ini mengira bahwa normalisasi ini sesuatu proses sehingga mereka yang rindu untuk nonton iklan bisa nonton iklan lagi. Mimpi, sudah lupakanlah ya. Jadi silakan gigit jari ya. Orang sudah dibilang ilegal oleh SWI, tidak boleh ada referral, tidak boleh ada fast track, tidak ada boleh jual beli VIP. Sudah lupakanlah VTube yang lama itu. Oke. Nah, semalam diumumkan. Jadi orang menganggap, nah inilah launchingnya VTube yang baru. Bukan. Ini launching produk baru dan bukan VTube. Bukan VTube, walaupun diumumkan oleh orang-orang VTube. Kita lihat pelan-pelan ya. Jadi sesuai dengan prediksi saya, kalau namanya permainan ini mau legal, dia harus total berubah bentuk. Jadi dari binatang A jadi binatang B, ya kan? Dari binatang penonton iklan sekarang menjadi binatang penjual barang. MLM, jangan sebut e-commerce lah, Anda nggak ngerti itu e-commerce apa. Ini MLM, oke? Bohong itu yang namanya e-commerce ya. Ini totally perusahaan baru. Bukan Future ViewTech lagi, PT Komunitas Cerdas Indonesia. Jadi badan hukum yang baru. Dia mendirikan perusahaan baru, mendirikan produk baru MLM, bukan VTube. Udah jangan mimpi lagi lah nonton iklan, dibayar uang, tidak. Ini perusahaan baru ya. Memang ada prosesnya, nanti kita lihat. Menjembatani perpindahan anggota VTube ke V+. Ya, yang dari nonton iklan rebahan katanya langsung duit datang gitu, sekarang harus jualan, harus beli-beli barang. Jadi permainannya beda ya. Jadi bukan lagi Future ViewTech, PT Komunitas Cerdas Indonesia. VTube 3.0-nya mana janjinya sama? Nggak ada coy, nggak ada, mimpi itu. Jadi V+. Oh itu V+, VTube 3.0. Bukan, kalau VTube 3.0 tetap ada dong nonton iklannya. Ini tidak ada, oke? Jadi ini bukan hasil normalisasi. Normalisasinya itu gagal. Kalau normalisasinya berhasil, nama PT-nya tetap Future ViewTech. Future ViewTech. Ini Komunitas Cerdas Indonesia. Bikin perusahaan baru, bikin produk baru. Jualan MLM. Semua orang juga bisa bikin perusahaan MLM. Oke? Aduh ya, jadi dengan kata lain normalisasi gagal. Ini tagline pembentukan perusahaan MLM baru. Jualan produk-produk kesehatan. Ntar kita lihatlah sebentar lagi ya. Launching katanya 22 Maret. Ya nggak aneh lah launching 22 Maret. Tapi sekali lagi ini bukan launching VTube. Ini launching V+. Ya, bukan launching VTube. Nah, kemana PT Future ViewTech itu? Nanti kita bahas ya. Perusahaan ini punya izin dari PSE, izin PSE maksud saya, dari Kominfo, betul. Nah, kita lihat di sini izinnya. Dapat tanggal 16 Maret kan? Siapa yang dapat? Komunitas Cerdas Indonesia, bukan Future ViewTech. Oke, dia juga dapat izin dari Kementerian Perdagangan. Iyalah, kalau orang mau jualan berbisnis MLM harus dapat izin dari Kementerian Perdagangan, oke? Jadi Anda tanya sama si Ade Manja itu ya, NIB-nya dikemanain? Katanya kan VTube sudah legal, sudah dapat NIB. Sudah saya terangkan, NIB itu untuk perusahaan ekspor impor, diakui sebagai izin VTube. Kan dia ngibul kan? Anda masih percaya sama Ade Manja? Silakan ya. Jadi tidak ada yang aneh. Ini adalah launching perusahaan baru, bisnis baru. Oke? Nah, pertanyaannya, sebentar. Nanti saya akan masuk ke bisnisnya ya. Ini introduksi dulu ya.
Jadi pertanyaannya, selama berhari-hari ketika mereka masuki katanya masa tenang atau minggu tenang yang mengajarkan VTube Ads, membantu UMKM ya, memasang iklan di VTube supaya penjualannya meningkat, kemana? Tidak ada di pembahasan kemarin, totally hilang. Ya, totally hilang. Oh ada Pak, nanti ada dua Pak, ada VTube, ada V+. Itu yang menarik, itu isu yang kemarin malam itu heboh. Nanti saya akan jelaskan. Benar nggak isunya nanti selain V+, VTube akan dihidupkan lagi? Nanti saya jelaskan ya. Jadi yang sekarang jelas bukan VTube, V+ MLM. Anda mau masuk MLM silakan. Kalau Anda memang hobi jualan silakan. Tapi hati-hati, banyak saya sudah dengar gitu, banyak pemain VTube yang kecewa, yang dulu cuma mengharapkan rebahan, nonton 10 iklan, apalagi yang sudah banyak yang bintang 6. Ya, yang sehari mengharapkan hampir 5 juta, sekarang harus jualan. Nah, kalau dia bilang kembalikan VP saya, kembalikan uang saya. Oke. Kemudian dikatakan lagi di situ, inilah kehebatan kami sebagai perusahaan big data. Saya kasih tahu, VTube nggak punya big data. Lu ngerti nggak sih coy big data apa? Nggak ada big data. Big data itu dimiliki oleh perusahaan misalnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak gitu ya. Sehingga apa? Dia bisa tahu makanan apa. Misalkan kalau Gojek lah ya, hubungannya dengan GoFood. Makanan apa yang sering dipesan oleh bapak-bapak di atas jam 7. Bisa dengan big data karena kan transaksinya kan jutaan orang kali berapa, bisa miliaran transaksi, itu baru big data namanya. VTube mana selama ini big data? Nggak cuma nonton iklan, apa datanya? Oke? Kemudian apa hubungannya MLM dengan big data? Nggak ada. Pemain MLM itu jualan usaha pribadi. Dia jualan, dia cari di pasar, di jalanan, di sekolah, di tempat kerja. Nggak ada hubungan dengan big datanya. Kalaupun dipunyai gitu ya oleh VTube, nggak ada hubungan. Jadi jangan ditipu lah sama bahwa inilah keunggulan big data. Nggak ada. Kalau Anda MLM itu cari sendiri bebek tunggu lain di pasar, di sekolah. Oke lah gitu ya. Satu lagi, V+ ini bergabung di asosiasi namanya APLI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Oh memang harus ya kan? Dan APLI itu kalau nggak salah anggotanya sudah 109 perusahaan lebih. Artinya V+ ini masuk ke dalam kancah bukan Blue Ocean, Red Ocean. Kalau di dunia bisnis ada Blue Ocean, ada Red Ocean. Dia akan bersaing dengan 100 lebih perusahaan MLM. Itu yang di APLI karena ada dua lagi asosiasi MLM. Oke, kita lihat yang APLI saja. Dia harus bersaing. Dia harus bersaing. Nah, produknya apa? Kompetitif nggak? Ya. Kalau nggak kompetitif ya akan terlibas dari 109 MLM yang sudah ada dulu. Yang besar-besar di sana misalnya MW, For Life, Atomi, dan lain-lain. Ada di situ ya kan. Jadi ini benar-benar saya kemarin ngelihatnya, nah sesuai kan dengan prediksi saya bahwa ini akan berubah menjadi MLM. Tidak lagi nonton iklan. Makanya saya pakai baju merah untuk menjelaskan bahwa prediksi saya benar. Oke? Nah, mari kita lihat V+-nya itu. Oke, di sini dikatakan V+ ini jargonnya adalah mengubah konsumtif menjadi produktif, ya kan? Ada teori lah social advertising, social e-commerce. Oke lah kita skip, kita nggak penting itu. Di sini diterangkan ada yang namanya shopping point. Singkatnya ya, saya bikin sederhana saja. Shopping point adalah kalau Anda sering belanja, Anda akan dapat shopping point. Shopping point itu bisa digunakan sebagai diskon untuk pembelanjaan berikutnya. Gitu saja ya. Di sini kita akan lihat ya, tidak ada lagi namanya VP, view point. Poin yang didapat ketika Anda melihat iklan. Tidak ada, tidak ada. Kita lihat yang pertama dulu, shopping point. Shopping point yang tadi saya katakan, poin yang Anda dapatkan ketika Anda berbelanja yang nanti bisa dipakai sebagai diskon. Singkatnya begitu saja. Kemudian, beginilah cara nanti Anda belanja di V+. Ya kan, Anda pilih barangnya, masukkan ke keranjang gitu istilahnya ya. Kemudian lakukan pembayaran. Pembayarannya ada dua. Bisa pakai cash, ya kan? Bisa pakai cash. Di sini dia tidak sebutkan bisa pakai kartu kredit atau bisa pakai GoPay atau pakai OVO. Enggak, dia pakai cash ini ya. Ini masih primitif gitu ya. Mungkin Anda disuruh transfer tapi nggak apa-apa lah ya kan. Atau Anda cash plus shopping point yang tadi saya terangkan yang Anda dapat sebagai diskon lah gitu ya. Ketika Anda belanja gitu ya, barang akan dikirim.
Ini benar-benar MLM gitu. Barang akan dikirim. Mau pakai kurir apa gitu ya. Nah, begitu Anda belanja, Anda dapat yang namanya PP, Purchase Point. Poin yang Anda dapat karena Anda membeli barang. Perhatikan sekali lagi ya, tidak ada VP lagi nih ya. Karena Anda belanja sekarang. Nah, begitu belanja Anda dapat Purchase Point. Berikutnya. Nah, di sini dia mengikuti bintang-bintang di VTube. Ada 6 bintang kan di VTube. Di sini tapi dia sebut Star Plus Mission. Orang pikir Star Plus Mission ini masing misi menonton iklan. Bukan, cuma namanya saja disebut Star Plus Mission. Di sini dibedakan. Kalau di VTube ada bintang 1, bintang 2 sampai bintang 6. Di sini disebut bintang 1 plus, bintang 2 plus, bintang 3 plus, bintang 4 plus, bintang 5 plus, dan bintang 6 plus gitu ya. Di sini ada syaratnya untuk bisa masuk ke bintang 1 plus itu Anda harus belanja 500 pp. Kemarin Wilbert Karimun menerangkan nanti ya di belakang kalau saya terangkan mega copy. Apa itu mega copy? 150 pp itu Anda dapatkan kalau Anda belanja barang antara 300.000 sampai 400.000. Artinya 1 pp purchase point itu antara 2000 sampai 2666, oke? Nah, artinya kalau Anda mau masuk di bintang 1 plus, Anda harus belanja 1.500.000 pp. Ya, kita ambil 2000 saja lah. Bintang 2 cepet ya, Anda harus belanja 2 juta, bintang 3 Anda harus belanja 5 juta, bintang 4 Anda harus belanja 10 juta. Untuk masuk ke bintang 5 plus Anda harus total belanja 20 juta. Masuk bintang 6 plus Anda harus belanja 50 juta. Baru Anda bisa masuk ke kategori bintang 6 plus. Itu singkatnya saja ya. Kita masuk lagi ke berikutnya. Di sini ada referral commission. Di sini referral commission kalau berhubungan dengan Star Mission tadi. Kalau bintang 1 Anda dapat 10%, bintang 2 plus Anda dapat 12%, seterusnya sampai bintang 6 plus Anda dapat 20%. Saya tidak usah bahas detail ya di sini ya perhitungan referral commission ya, karena saya tidak menganjurkan Anda ya kalau Anda mau masuk silakan untuk masuk sini. Tapi kalau Anda mau masuk Anda harus pelajari referral commission ini. Di sini ada tidak kekonsistenan. Bonus referral commission itu dihitung dengan 1 pp cuma 1.000. Padahal tadi kan kalau Anda beli barang kan 1 pp minimum Rp2.000. Tapi itu bukan urusan saya. Saya cuma memberitahu Anda. Kemudian di sini ada lagi group commission, ya. Komisi yang berikutnya. Di sini perbandingan antara grup besar dan grup kecil atau tim besar atau tim kecil di sini disebutnya ya. Nah, di sini nanti Anda lihatlah apa namanya apa yang maksud dengan tim besar, apa itu tim kecil, bagaimana cara menghitungnya gitu ya. Ini kalau Anda memang tertarik Anda harus pelajari di sini ya. Kemudian di sini juga ada ranking-ranking yang mengikuti ranking seperti di VTube. Ada namanya bronze, ada yang namanya silver, gold, platinum. Nah, ini diselipin satu, titanium. Di sini ada syaratnya untuk jadi bronze. GPP Anda, Group Purchase Point, jadi Anda dan grup Anda harus ada 5.000. Nah, 5.000 itu berapa? Jadi kalau 5.000 GPP artinya Anda harus belanja 10 juta rupiah. Oke, karena 5.000 dikali 2.000 itu sama dengan 10 juta. Jadi grup Anda harus total belanja 10 juta. Cepat saja ya, silver, ada grup besar, ada grup kecil. Grup besarnya harus belanja 20.000 grup poin. 20.000 kali 2.000, 2.000 betul, 2.000. Itu berapa? 40 juta. Ditambah yang grup kecil 20 juta. Demikian seterusnya. Cepat saja sampai yang terakhir namanya Crown Ambassador, ya kan? Harus belanja 50 juta grup poin. Astaga, 50 juta grup poin artinya berapa itu? 100 miliar. Belanjanya baru Anda bisa masuk yang namanya Crown Ambassador. Grup Anda harus total belanja 100 miliar, harus jadi Crown Ambassador. Selamat ya. Kalau Anda mau jadi Crown Ambassador, Anda harus usahakan grup Anda belanja 100 miliar. Oke, di sini ada lagi Educate Commission, ya kan? Komisi edukasi, ya kan? Di sini ada rankingnya juga tadi ya, dari silver sampai Crown Ambassador. Kalau silver cuma satu generasi, sedangkan kalau yang Crown Ambassador itu sampai generasi ke-8 ya. Nanti Anda kalau tertarik Anda belajar sendiri lah ya. Ini saya cuman secara sekilas aja. Di sini ada contoh ilustrasinya. Potensi katanya bisa 43 miliar. Ya boleh saja kalau Anda bikin ilustrasi seakan-akan inilah potensi. Tetapi praktek di lapangan
Anda tidak akan bisa dapat 43 miliar. Walaupun kemarin sudah diterangkan, udahlah 1% saja dari 43 miliar berapa? Iya, kalau grup Anda rajin jualan, kalau enggak udahlah tidak usah mimpi gitu ya. Di sini adalah pembagian lagi tim royalty ya, yang dikumpulkan dari penjualan nasional gitu ya. Adalah kalau Anda mau masuk, Anda belajar ini ya. Kemudian komisinya ada komisi harian, ada komisi bulanan. Yang komisi harian itu katanya ada 2 kali bayar. Dibayar tanggal 10 dan tanggal 25. Dan bulanan itu setiap tanggal 10. Ini cuman mekanisme pembayaran komisi. Oke. Nah, di sini yang menarik, Mega Kopi promo. Nah, di sini Anda yang pemain VTube kalau mau lanjut masuk ke V Plus, diberlakukan yang namanya Mega Kopi promo. Intinya silver tetap masuk ke silver di V Plus ya. Bronze masuk ke bronze, silver tetap masuk ke silver, gold tetap masuk ke gold ya, dan seterusnya. Ya kan, diamond tetap masuk ke diamond dengan cara Anda harus aktivasi belanja 150 pp. Barangnya barang apa aja, totalnya 150 pp. Satu pp yang tadi saya katakan antara 2.000 sampai 2.666 rupiah. Karena kata Wilbert 150 pp itu sekitar 300.000 sampai 400.000. Kita bilanglah 2.000 saja, tadi kan saya sudah jelaskan ya. Nah, untuk Anda mau masuk sini Anda harus belanja minimum 300.000 baru Anda konversi posisi Anda di VTube ke V Plus ya. Waktunya terbatas. Kalau Anda tidak ambil ini ya sudah hilang Anda punya posisi di VTube. Kira-kira seperti itu ya kan. Begitu juga yang dari paket-paket bintang Anda juga bisa Mega Kopi ya kan. Ya kan, Anda dari paket bintang 1 menjadi 1 plus gitu ya, dengan cara Mega Kopi ini. Artinya dulu kegiatan Anda yang lihat-lihat iklan sekarang hilang total. Sekarang hilang total, Anda harus berbelanja, Anda harus jualan barang. Mungkin Anda nggak harus jual, tapi Anda konsumsi sendiri, silakan gitu ya, silakan. Nah, di sini kita lanjut ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan member-member VTube yang selama ini sudah fast track, misalnya bintang 6 beli 10.000 VP 150 juta. Terus dia nggak mau nih, dia bilang udah balikin duit saya. Nah, itu kan tidak ada mekanismenya. Nah, ini ada diskusi rahasia. Anda lihat di sini diskusi rahasia. Di sini seakan-akan untuk grup tertentu boleh dilayani penjualan VP-nya, tapi tolong jangan kasih tahu orang banyak ya. Jadi seakan-akan untuk orang-orang tertentu yang mau mencairkan VP-nya yang tidak mau ikut, kira-kira begitu kalau saya tangkap, boleh, tapi jangan kasih tahu orang ya. Ini hanya terbatas. Udahlah, ini akan terjadi huru-hara menurut saya. Oke? Ya, jangan dipublikasi di medsos, jangan posting di WA grup jual beli VP ya. Hanya untuk segelintir tim kita saja, Anda baca aja deh ya. Oke. Nah, tadi saya sudah terangkan kan. Nah, setelah itu malam itu juga ribut di antara para pemain VTube itu. Wah, jadi gimana nih kita punya VP? Kemudian beredarlah rekaman suara yang ditenggarai, karena disebut di grup itu suaranya Ibu Yunita Atmojo, PLC Diamond, wanita pertama di VTube. Nah, mari kita dengarkan suaranya Ibu Yunita ya. Apa yang dia bicarakan di sini, kita dengar. Untuk hari Senin tanggal 22 Maret ini iya 2 APP dibuka ya. V Plus dan VTube itu kabar baiknya buat Bapak Ibu. Tetapi saya minta mohon untuk jangan gembar-gemborin VTube-nya ya. Jadi untuk di medsos terutama, di Facebook terutama ya, jangan bilang VTube gitu dulu ya untuk sementara. Jadi kita promosikan V Plus, itu logonya bisa ganti, itu ada logo macam-macam ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kabar baik yang luar biasa. Ada 2 aplikasi buka, 2 APP. Nah, untuk e-commerce-nya yang UMKM itu pasti menyusul ya. Itu masuknya di fase 1 di periklanan itu ya. Oke, semangat, satu komando. Nah, Anda dengarkan ya. Tadi seakan-akan suara Ibu Yunita Atmojo itu
menenangkan para bebek dungu yang bertanya, mana ini VTube, kok jadi V Plus gitu, kok sekarang kita harus jualan. Seakan-akan ditenangkan, nanti tanggal 22 Maret itu launching sekaligus 2. Padahal tadi itu tidak disebut bahwa tetap akan di launching VTube selain V Plus, tapi di sini disebutkan. Nah, kemudian langsung dibantah. Hati-hati, Anda lihat di sini. Itu hoax, bukan suaranya Ibu Yunita Atmojo. Oke, bagus ini, menarik ini. Jadi ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, suara yang Yunita Atmojo itu yang dibantah, kemungkinan benar itu akan ada VTube. Jadi Anda masih bisa berharap ya, 22 tetap VTube naik. Kita lihat VTube yang naik itu nonton iklan yang 10 iklan dapat seperti yang lalu, itu kan sudah ilegal. Atau benar itu hoax. Yang ada cuman V Plus. Tidak ada VTube lagi. Nah, Anda tunggu saja tanggal 22 Maret. Jadi tanggal 22 Maret, kalau sampai itu muncul, berarti benar dong, berarti itu suaranya Ibu Yunita Atmojo. Tapi kalau itu tidak muncul, hoax, ya benar, bahwa itu benar juga maksud saya, ya cuman V Plus saja, nggak ada VTube lagi. Ya, jadi dua-duanya lucu, tinggal Anda tunggu tanggal 22 Maret. Ya, kita lanjut. Ini semakin menarik, ya. Jadi dulu orang-orang ketika menawarkan VTube, saya ingat sekali, ini bukan MLM, kita bukan MLM. Sekarang kualat loh, ya. Sekarang ini jadi MLM, ya. Sekarang lagi tidak ada lagi yang main gratis. Wah, VTube gratis, mana ruginya? Sekarang Anda masuk, Anda harus belanja dulu 150 VP kalau Anda mau konversi. Tapi sayangnya tidak diterangkan kalau Anda mau rekrut member baru. Berapa biaya pendaftaran? Kalau yang nama multi level harus jelas biaya pendaftaran berapa, tidak disebutkan. Tapi oke, itu bukan urusan saya. Pertanyaan berikutnya, VTube ini kan katanya ada di seluruh Indonesia, oke? Bagaimana kalau dia belanja barang yang 200.000, yang belanja itu di Papua? Bisa-bisa ongkos kirimnya lebih mahal dari barang yang 200.000, nggak akan jalan. Atau yang belinya di Manado seperti Ade Manja gitu ya, barang 200.000 dia beli untuk kirim ke Manado. V Plus ini belum ada distribution point di seluruh kota-kota besar Indonesia. Beda dengan MLM yang sudah berdiri puluhan tahun, yang sudah ada titik-titik pengiriman dari kota-kota besar. V Plus belum ada. Nah, kita lihat bagaimana dia melayani customer yang dari Papua misalnya. Itu akan menarik. Tapi itu bukan urusan saya, oke? Jadi intinya banyak bebek dungu yang kuciwa banget. Dulu rebahan nonton iklan dapat duit, sekarang disuruh belanja, disuruh nawarin belanjaan MLM, ya. Wah kok gitu saya nggak terima, ya terserah Anda. Nah, yang saya dengar sudah ada beberapa para bebek dungu yang bersatu, mereka akan menghubungi LBH, yaitu ya hak dia, dan menghubungi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia karena merasa dibohongi. Ya itu urusan mereka lah, saya bukan ini ya. Pertanyaan berikutnya adalah, jadi selama ini yang namanya maintenance apa? Kalau ujung-ujungnya hanya mengeluarkan perusahaan baru, produk baru. Nggak ada dong berarti maintenance, bohong dong. Ya kita lihat saja ya yang nanti yang nuntut karena sudah ikut fast track dan tidak mau jualan. Nah, itu harus dipikirkan. Jadi ingat, dulu yang namanya viewpoint, sekarang tidak ada viewpoint ya. Berganti menjadi purchase point. Poin kalau yang Anda dapat kalau Anda belanja, atau group purchase point ya. Grup belanja baru dapat GPP ya. Jadi saran saya itu saja. Kalau Anda tetap mau berlanjut berpindah dari yang nonton iklan menjadi jualan barang, silakan ikuti ya. Ya, tapi kalau Anda nggak mau juga ya Anda tentukan sendiri, Anda punya ini ya langkah. Jadi demikian saja bahasan saya. Silakan share kepada teman-teman Anda jika Anda anggap ini bermanfaat. Dan seperti biasa, terima kasih.